Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa dari Prodi Biologi Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Anaranyiri. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai ringkasan jurnal identifikasi Listeria monocytogenes pada kerang hijau dan kerang darah. Kerang hijau dengan bahasa Latin Perna viridis dan kerang darah dengan bahasa Latin Anadara granosa merupakan jenis binatang bertubuh lunak yang dapat tumbuh pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius dengan pH 7,6 sampai 8,2 dan kedalaman antara 5 sampai 5,6 cm. Ada beberapa studi yang membahas tentang risiko kerang hijau dan kerang darah terhadap kesehatan karena kerang hijau dan kerang darah dapat mengakumulasi kontaminan-kontaminan dalam air seperti bakteri patogen dan logam berat dari area tempat hidupnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji keberadaan L. monocytogenes pada kerang hijau dan kerang darah untuk mencegah wabah listeriosis yang disebabkan oleh kerang hijau dan kerang darah. Salah satu metode cepat dan spesifik untuk membedakannya yaitu dengan menggunakan real-time polymerase chain reaction atau PCR. Prosedur penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan membuat kurva pertumbuhan L. monocytogenes ATCC 7644 selama 24 jam dengan metode cawan sebar, pembuatan kurva pertumbuhan Listeria monocytogenes ATCC 7644 dengan menyiapkan kultur murni L. monocytogenes dan konsentrasi kultur murni yang telah diinkubasi selama 18 jam dengan metode overnight kultur. Kemudian sebanyak 1 mili kultur murni dikayakan pada 9 mili media LEB pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, kultur dihitung pertumbuhannya pada perbandingan 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 6, dan 9 selama 24 jam dengan menggunakan metode perhitungan cawan sebar. Identifikasi Listeria monocytogenes pada kerang menggunakan real-time PCR. Identifikasi L. monocytogenes dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi tahapan persiapan sampel, ekstraksi DNA, elektroforesis, dan amplifikasi pada real-time PCR. Pada tahapan persiapan sampel, 30 sampel terdiri dari 6 sampel kerang yang sudah dimasak dengan bumbu, 20 sampel direbus tanpa bumbu selama 10-20 menit, dan 3 sampel masih mentah. Selanjutnya, sampel dilakukan pengayaan pada media LEB yang mengacu pada metode BAM dengan modifikasi waktu pengayaan selama 18 jam. Tahapan ekstraksi DNA yang dilakukan mengacu pada penelitian sampel krusel dengan menggunakan metode phenol-chloroform. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan DNA dari molekul-molekul lain seperti protein, lipid, dan polisakarida. Hasil dari ekstraksi DNA di elektroforesis dengan menggunakan 1,5% gel agarose pada tegangan 100 volt. Setelah diimigrasi, gel berisi DNA direndam dalam larutan etidium bromida atau ETBR, kemudian dicuci menggunakan air selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, gel dimasukkan ke dalam gel dock untuk melipat pita DNA genom. Tahapan amplifikasi dengan real-time PCR dilakukan untuk mengidentifikasi cemaran L. monocytogenes pada sampel kerang hijau dan kerang darah. Pada penelitian ini, gen yang dijadikan target untuk amplifikasi pada real-time PCR merupakan gen HIL-A karena gen ini merupakan gen penentu virulensi L. monocytogenes yang menghasilkan listeriolysin O. Hasil dan pembahasan. Seluruh koloni yang tumbuh pada media aloe berwarna biru kehijauan dengan dikelilingi halo berwarna putih. Ciri-ciri ini sesuai dengan ciri-ciri koloni L. monocytogenes yang tumbuh pada media aloe. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, di antaranya suhu, tekanan osmotik, pH, oksigen, radiasi, dan media kultur yang digunakan. Keberadaan L. monocytogenes pada kerang menggunakan real-time PCR. Hasil dari amplifikasi pada real-time PCR menunjukkan tidak adanya keberadaan L. monocytogenes pada 30 sampel kerang. Hal ini dibuktikan oleh tidak terbentuknya kurva sigmoid pada pengujian menggunakan real-time PCR. Keberadaan Listeria spp menggunakan metode biokimiawi. Pengujian yang dilakukan pada 30 sampel menunjukkan terdapat
20 sampel yang diduga terkontaminasi Listeria spp. Hal ini ditandai oleh koloni berwarna biru yang tumbuh pada media aloe. Jumlah isolat yang didapatkan dari 20 sampel yang diduga sebagai Listeria spp, yaitu 50 isolat yang selanjutnya diuji katalase, pewarnaan gram, uji motilitas, dan uji pewarnaan spora. Sekian ringkasan jurnal identifikasi Listeria monocytogenes pada kerang hijau dan kerang darah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.